Assalamualaikum. Kali ini Abah mau kasih resep bikin martabak pisang. Iris pisang sesuai dengan selera. Irisannya juga sesuai dengan selera masing-masing ya, para pemirsa aku. Lalu cairkan mentega. Nih cara mencairkannya seperti ini. Dipisahkan ya. Kalau udah kita siapin, tambahin 2 sendok makan terigu. Ini resepnya udah ada udah Abah tulis ya. Di sini masukin terigunya, kasih 2 butir telur. Ini semuanya nggak usah dipisah putih sama kuningnya, nanti dia kangen kalau dipisah. 2 butir telur, kasih juga gula pasir. Ini bisa selera, kalau yang suka lebih manis boleh lebih dari 1 sendok makan ya. Kalau terus tambahin vanila juga. Setelah vanila kita tambahin susu kental manisnya. Ini juga sesuai selera, kalau yang suka lebih kelihatan lebih creamy, jadi gulanya juga bisa lebih ditambahin. Lalu kita aduk, kita campur sampai benar-benar rata ya. Ini kelihatannya memang Abah luar biasa ya, padahal ini lihat cara ngocoknya Abah tuh, wah luar biasa. Kalian bisa lihat kan sebegitu kekuatan Abah tuh untuk menyatukan tadi beberapa terigu, telur, mentega, cair, susu, gula. Lihat, saksikan keahlian Abah nih mengocok telur. Kalau udah kita siapkan pansnya, nggak usah dinyalain dulu apinya, kita kasih minyak dulu. Nanti kita ratakan minyaknya supaya nanti pada saat kita taruh kulit lumpiahnya tuh atau kulit martabaknya tuh lebih aman. Kita taruh 2 lembar di bawah kulit lumpiahnya biar nggak sobek ya semuanya pemirsa. Kalau udah kita lihat ini juga lapisan-lapisan di sebelah kanan juga kita buat melingkar. Kita lihat ya. Ini supaya rata nanti di sampingnya. Kita lihat perlahan-lahan, jangan cari yang kalau ada yang sobek kita ganti ya, jangan sampai kena yang bagian sobeknya, takutnya nanti bocor, kan ada cairan tadi telur gitu ya, telur itu kan agak cair ya, nanti kalau ada yang sobek bocor malah nanti nggak jadi, dia akan melebar kemana-mana dan itu bikin gagal nanti. Kita bikin rapi kulitnya di samping-sampingnya, ini gunanya buat nanti kita melipat bagian atasnya. Oke, udah siap semuanya nih ya. Kalau udah rapi begini, kita nanti siapkan pisangnya. Kita letakkan pisangnya di tengah-tengah. Susun sesuai selera juga, nggak mesti harus sama seperti yang Abah bikin. Jadi bisa disusun semaunya kita aja gitu. Kita selesaikan semuanya pisangnya. Tadi ada 6 boleh, 7 boleh gitu ya, sesuai selera. Jenis pisangnya juga boleh yang kalian juga mau ya. Kalau Abah di sini pakai pisang uli. Kalian bisa pakai pisang kepok atau juga pisang raja nangka gitu ya. Asal jangan pakai pisang Ambon, karena kalau pisang Ambon nanti jadi benyek dia. Pisang-pisang yang memang biasa digunakan buat bikin pisang goreng ya, semuanya. Jadi ini supaya lebih mosi aja, pisangnya itu bisa lebih matang, karena kalau pisang yang terbiasa digoreng itu dia akan cepat mengeluarkan madunya, jadi cepat matang kalau digoreng atau dikasih hawa panas gitu di dalamnya ya. Ini kita masukkan semua dulu pisangnya biar rata di bagian bawahnya, jadi supaya nanti pada saat diiris itu juga pisangnya juga maksudnya rata gitu ya, tebelnya. Kita tunggu sampai semuanya rapih dulu. Kalau udah selesai semuanya, kita kasih keju. Kejunya kita parut nih, biar rata. Kasih yang rata kejunya biar lebih gurih nanti rasanya. Kasih kejunya supaya kejunya semua rata di bagian rata. Ini juga selera ya. Kalau mau dikasih mozzarella juga boleh, supaya nanti pada saat digigit itu lebih meler gitu ya. Tapi Abah di sini nggak kasih mozzarella ya, Abah kasih yang biasa aja dulu. Jadi biar rasa creamy dan gurihnya tuh bisa lebih dapet. Jadi teman-teman juga bisa lihat nanti nikmatinnya tuh
mungkin dengan berbagai cara. Atau kalau kalian lebih suka dikasih coklat meses gitu ya, itu juga boleh juga. Jadi tergantung selera masing-masing. Mau ditambah mesesnya boleh, mau ditambah keju mozzarellanya boleh, tergantung selera. Kalau udah tadi resep cairan yang tadi kita siram di atasnya, diratain ya supaya nanti rasa manisnya bisa dapat semua. Kita ratain semuanya biar semuanya jadi lebih terasa manisnya. Kita habisin semua. Kalau udah kita siapkan, dilapisin lagi atasnya sama sisa tadi. Kalau ada sisa pisang, kita kasih tambahan pisang lagi supaya nanti pisangnya juga isinya tuh lebih berasa tebel, jadi makannya tuh nggak nanggung tipis-tipis ya. Kita rapiin lagi di atasnya pisangnya sampai pisangnya bener-bener habis. Kalau udah, kita siap lipat kulitnya ya. Nah ini udah semua. Atasnya kita kasih lapisan supaya atasnya tuh nggak keluar, nanti nggak keluar isinya. Begitu dilipat tuh udah ada pembatasnya di atasnya biar lebih kelihatannya lipatannya. Kita lipat ya, lipatnya seperti bungkus martabak aja, sampingnya dulu, nanti baru bagian atas sama bawahnya. Jangan lupa nanti direkatkan sama sisa-sisa tadi cairan telur itu ya. Kalau nggak punya atau sisaan, kalian bisa bikin aja pakai terigu dikasih air sedikit, tempel-tempelan di situ juga bisa buat perekatnya. Atau nanti bisa pakai sisa minyak-minyak yang ada di sana juga. Pada saat nanti minyaknya itu udah mulai, atau kompornya udah kita nyalain, bisa pakai minyaknya. Jadi minyak panasnya itu kita sedikit siram-siramnya supaya agak lebih cepat mengeras dia. Karena sejujurnya kulit lumpia ini tuh kalau udah kena panas sedikit dia cepat sekali dia langsung mengeras gitu ya. Makanya kita nggak boleh pakai api yang besar supaya matangnya itu rata. Ini kita belum nyalain kompor, kita masih rapiin kulit lumpiahnya sampai kulit lumpiahnya bener-bener rapi dan rekat ya teman-teman semuanya. Kalau udah siap semuanya, nanti kita nyalain apinya di api yang kecil, atau kalau kalian punya api tengah, pakai api tengah dulu supaya panasnya itu bener-bener dari tengahnya dulu ya. Kita nyalain kompornya, kita pakai api tengah dulu beberapa saat biar minyaknya mulai, nanti kalau minyak udah mulai kelihatan meletup-letup gitu ya, nanti kita kasih api samping-sampingnya supaya yang sebelah kanan kiri dan semua rata gitu ya. Kasih apinya juga nggak pakai api besar, apinya api kecil aja biar nggak gosong gitu. Nah ini kita lagi coba lagi, kita liatin, udah lihat, kita nyalahin apinya mulai yang kanan juga, jadi yang tengah dan yang sisi samping-sampingnya kita nyalahin supaya lebih panas lagi. Nah ini kita nanti minyaknya kita taruh di atasnya supaya yang bagian atasnya tuh pada saat kita balik nanti dia nggak kelupas, jadi dia udah kering juga gitu karena bekas kena cipratan minyak panas. Ini ya, kita lihat, jangan lupa ditekan-tekan ya supaya matangnya merata. Kita lihat, kita coba balik, hati-hati baliknya, kita bisa pegang bagian atasnya, kita lihat balik. Oke. Nah ini kan udah mulai ya, di bagian bawahnya tadi udah mulai mengering, udah mulai gurih gitu ya, tapi belum gurih banget sih karena memang belum matang. Jangan lupa ditekan-tekan supaya bagian dalamnya itu juga kena minyaknya juga, dan juga bisa juga garing. Minyaknya nggak usah banyak-banyak teman-teman, karena minyaknya karena kan sebenarnya kulitnya ini juga dari pengantar panas pansnya itu juga udah akan cepet kering gitu ya. Ini kita lihat lagi, jangan lupa ditekan-tekan, setiap dibalik kita tekan lagi. Jangan lama-lama ya teman-teman, untuk di posisinya masing-masing dibalik lagi supaya nggak gosong, karena kulit lumpia ini cepet banget gosong. Kalau apinya terlalu besar dia cepet banget gosongnya, jadi jangan
Jangan lama-lama, terus kita balik lagi. Lihat, kita tekan-tekan lagi sampai benar-benar memang sudah bisa kita lihat ada warnanya sudah mulai agak kecoklat-coklatan gitu ya. Nanti kita akan lihat. Kita tekan-tekan terus. Kalau dikasih minyaknya lebih banyak, bisa nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nanti tuh cepet banget gosongnya gitu kalau minyaknya kebanyakan. Terus dia tuh lebih nanti kesannya kayak bener-bener martabak yang digoreng gitu, padahal kan sensasi martabak tuh lebih sedikit minyaknya ya. Nah ini kita lihat lagi supaya nggak terlalu banyak nyerap minyak sih teman-teman. Ya, kita tunggu lagi, kita coba, kita putar supaya merata nanti matangnya. Kita lihat lagi bagian bawahnya, apakah bagian bawahnya sudah cukup kering. Wah, warnanya udah mulai berubah ya. Kalau tadi warnanya masih putih-putih atau polos gitu, sekarang warnanya tuh udah mulai berubah. Udah mulai kelihatan ya. Warnanya tuh udah mulai mewakili akan menjelang matang. Kita lihat terus warnanya, kita tekan-tekan terus supaya memang hasil di dalamnya juga ikut panas atau ikut matang gitu ya. Jangan lupa perhatikan kompornya ya. Kompornya sekali lagi apinya jangan sampai besar-besar. Kalau apinya kebesaran nanti cepat gosong, dalamnya tuh belum matang tapi udah gosong. Bau-bau vanilanya tuh udah mulai terasa. Kalian kecium nggak? Ya, ini mulai bau-bau vanilanya tuh luar biasa. Kalau kalian mau lebih suka nggak suka vanila, mau pakai pandan atau mau pakai juga pewangi pisang gitu juga nggak apa-apa, boleh aja. Ini kan kesukaan masing-masing ya, tergantung selera. Apakah kalian seleranya masing-masing itu nggak masalah. Karena kalau sesuai selera dimakannya juga memang rasanya sama seperti yang kalian mau gitu ya. Jadi ekspektasinya sama seperti yang kalian sudah pasang dari awal. Maunya pakai vanila, atau maunya pakai pandan, atau mau pakainya banana, atau mau pakainya nanas, nggak apa-apa, bebas. Itu boleh-boleh aja. Karena warna di dalamnya itu nggak ngaruh nanti pada saat di luarnya. Tapi kalau warnanya mungkin yang hijau akan lebih kelihatan kali ya pas nanti dibelah. Saya belum pernah coba kalau pakai yang pandan. Kalau saya sukanya bau vanila tuh, baunya tuh bikin selera makannya tuh lebih gitu ya. Selera pingin coba makanannya tuh buat saya tuh lebih tinggi gitu dibandingkan yang lain. Kalau yang suka tambah coklat atau tambah selai kacang whatever gitu ya, itu juga boleh kalian tambahin di topping atasnya tadi sebelum ditutup gitu ya. Nanti kan dia akan meleleh tuh, kalau coklat itu mereka juga akan meleleh. Jadi mungkin rasanya, kalau ada yang pakai coklat mesesnya itu gulanya dikurangin supaya nanti nggak terlalu over manisnya tuh terlalu overpower gitu ya. Nggak usah, jangan terlalu manis juga, nanti jadi belenger makannya tuh. Kalau orang 3-4 kali, kita makannya cuma sekali. Nah teman-teman tuh kita lihat ya, udah mulai warnanya udah mulai agak coklat keemasan gitu ya. Brown coklatnya udah kelihatan, golden coklatnya udah kelihatan. Kita mau bentar lagi nih, sepertinya bentar lagi kita sudah matang, kita bisa angkat. Nanti kita taruh di tempat untuk kita potong. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Kalau wanginya sih luar biasa, wanginya cukup menggugah selera makan. Ini sudah beberapa kali kita lihat ya, kita udah matang. Lalu kita angkat, kita letakkan di tempat untuk kita potong. Yes, warnanya cantik. Nih kan bisa lihat ya, warnanya cantik nih. Ini udah matang. Kalau yang masih mau lebih coklat lagi juga boleh. Jadi tunggu beberapa detik gitu lah ya, atau 1 menit gitu bisa ditambahin. Kita potong.
Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi kering-keringnya gitu loh. Kita lihat hasilnya gimana. Wah, dipotong aja berasa, Abah potong aja tuh berasa kres-kresnya tuh berasa gitu. Pisangnya tebel gitu ya, jadi nggak kayak di tempat-tempat kalau kita beli gitu kan, kesannya pisangnya cuma basa-basi kan. Kalau kita bikin sendiri tuh semuanya kita pisangnya. Dan pisangnya tadi seperti Abah bilang, boleh sesuai dengan selera ya, mungkin bisa pakai pisang kepok, kapok atau kepok gitu ya, atau pisang tanduk juga boleh dipotong-potong gitu, atau bisa pakai pisang raja nangka, itu boleh bebas. Tadi Abah bilang jangan pakai pisang Ambon, karena pisang Ambon tuh lebih banyak, dia gampang banget matang, dan dia nggak bisa buat dibikin seperti ini. Memang pisang itu memang pisang yang cuma pisang satu-satunya yang bisa langsung dimakan, ataupun dia kalau mau dibikin cake ya, itu lebih lembut karena pisangnya tuh gampang banget hancur kalau pisang Ambon. Kita lihat. Wah, kita ambil tempatnya, piringnya, supaya kita nanti bisa lihat hasilnya. Teman-teman boleh bisa coba nih ya, resepnya tadi udah Abah bikin. Nanti Abah cek di caption juga, mungkin teman-teman bisa baca juga nanti di captionnya ya, resepnya juga. Nah, ini kita pindahin ke tempatnya. Bentuknya udah kayak martabak-martabak yang di gerobak gitu ya. Abah coba lihat satu-satu rapi. Nah, beres. Ini dia martabak pisangnya sudah jadi. Yummy. Kita letakkan di tempat dulu. Wah, mejanya lagi penuh nih. Kita coba foto di bawah deh, biar agak kelihatan lebih leluasa. Apa coba? Op, op. Gimana rasanya? Baik, itu aja resep dari Abah. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman semuanya, dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di resep Abah berikutnya. Assalamualaikum.